Kota Batam kerap menjadi primadona untuk penyelundupan barang, baik dari luar negeri ke Batam ataupun dari Batam ke kota lain di Indonesia. Salah satu barang yang kerap diselundupkan adalah handphone, khususnya yang bermerek Apple atau lazim disebut iPhone. Sebagai daerah Free Trade Zone Area atau FTZ, tidak sembarang jika memasukkan atau mengeluarkan barang elektronik dalam jumlah besar di kota berjuluk Bandar Madani ini. Masih ingat dengan kasus penyelundupan 100 unit handphone bekas yang digagalkan Bea Cukai Batam di Bandara Internasional Hang Nadiem? Kasus ini kembali menjadi sorotan setelah otak di balik penyelundupan seorang pria berinisial KW ditangkap saat hendak terbang ke Malaysia pada Kamis 13 Maret 2025. Bagaimana sebenarnya modus yang digunakan pelaku untuk melancarkan misinya? Yunus Reportase kali ini menyajikan liputannya untuk Anda. Kasus ini bermula pada 29 Desember 2024 saat seorang penumpang pesawat Super Airjet tujuan Jakarta berinisial YT kedapatan membawa 100 unit handphone bekas berbagai seri iPhone. Awalnya, koper yang dibawa YT tampak kosong saat melewati pemeriksaan X-ray. Namun setelah berada di boarding lounge, koper itu mendadak penuh dengan iPhone. Kepala Bea Cukai Batam Zaki Firmansyah menyebutkan dari pengakuan YT, dirinya diperintah oleh seorang berinisial KW untuk membawa ponsel bekas dari Batam ke Jakarta. Dalam penyelidikan terungkap bahwa handphone yang diselundupkan sebelumnya disimpan di sebuah toko dekat boarding gate A8 dan dimasukkan ke dalam koper secara bertahap. YT berperan sebagai kurir, sementara KW adalah dalang utama pengiriman. KW sempat dipanggil untuk pemeriksaan namun mangkir 2 kali. Bea Cukai kemudian mengeluarkan surat perintah pencarian orang atau SPPO dan berkoordinasi dengan Polresta Barelang. Awal kecurigaan seperti itu. Jadi koper kosong, terus kemudian kami lakukan pengamatan sampai yang bersangkutan itu naik ke atas pesawat. Nah, di situ kami temukan bahwa handphone itu masuk ke dalam koper yang saat di X-ray itu kosong. Nah, di salah satu tempat di dalam setelah di area boarding gate-nya di sana. Kemudian kami lakukan penindakan. Kenapa kami lakukan penindakan? Karena begitu keluar dari Batam, maksimal yang diperbolehkan hanya 2. Yang dia bawa berapa? Yang dibawa waktu itu hampir 100 feet. Tertangkapnya KW pada 13 Maret 2025, KW terdeteksi hendak terbang ke Malaysia saat berhasil dicegah di Bandara Hang Nadiem pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah diperiksa lebih lanjut, petugas menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan KW sebagai tersangka. KW diduga sebagai pemilik handphone dan pihak yang mengatur pengiriman. Ia juga diduga memiliki hubungan dengan toko tempat barang dititipkan sebelum dikirim ke Jakarta. KW dijerat dengan pasal 102 huruf F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ia terancam hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda antara 50 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Zaki menjelaskan, salah satu penyebab maraknya penyelundupan di Batam adalah maraknya praktik joki email. Praktik ini menjadi salah satu celah bagi oknum tertentu untuk menghindari pajak registrasi perangkat elektronik, terutama handphone. iPhone atau berbagai merek? Waktu itu semuanya iPhone. Semuanya iPhone. Semua iPhone. Pak, Terus
Jadi karena adanya kekhususan di daerah Free Trade Zone Batam, Pulau Batam ini, ya untuk penduduk yang ber-KTP Batam itu dibebaskan untuk pembayaran pajaknya, ya dalam hal ini handphone. Nah hal ini ya menjadi modus digunakanlah KTP orang-orang Batam ya, oleh oknum-oknum tertentu ini ya agar bebas dari pajak untuk registrasi emailnya. Yang $500 gitu. Ya gitu kan, ya $500 gitu. Jadi benar-benar dia free banget gitu. Kalau untuk Batam, gitu kan. Nah kalau kayak KTP-nya non Batam gimana nih? Ya, yang bukan penduduk Batam, dia hanya diberikan pembebasan $500. Misalnya ada iPhone 15 misalnya, handphone yang harganya itu misalnya 25 juta gitu. Ya, untuk yang KTP Batam dia free, gitu kan. Tapi untuk KTP yang non Batam, ya, yang bukan untuk penduduk Batam, itu hanya diberikan pembebasan $5. Ya. Gitu kan, $5 saja. Ya, Pak. Bea Cukai Batam telah melakukan berbagai upaya untuk menekan praktik perjokian ini sejak November lalu hingga hari ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menata ulang sistem di bandara terkait registrasi email serta melakukan profiling antara perangkat dengan pemiliknya untuk memastikan kesesuaian data. Selain itu, sterilisasi juga diterapkan di beberapa pelabuhan seperti Harbor Bay dan Batam Center untuk mencegah orang-orang yang bukan penumpang berkeliaran dan diduga terlibat dalam praktik joki email. Dengan berbagai langkah yang telah diterapkan, Bea Cukai Batam mengklaim bahwa praktik joki email kini menurun. Pada 2023 hingga saat ini, sudah banyak penyelundupan yang berhasil digagalkan Bea Cukai Batam. Selain menjadi pintu masuk, Batam juga sering menjadi jalur transit bagi handphone yang dikirim ke Jakarta dan daerah lain. Barang selundupan biasanya dikirim melalui Bandara Hang Nadiem. Perbedaan ini kan yang menimbulkan perjokian. Ya kami benar-benar tumpas itu dari mulai November, Desember, Januari sampai hari ini. Ya di tahun di akhir tahun sampai saat ini memang kami masih menemukan beberapa kasus terkait dengan penindakan handphone ya, yang dari Batam ke Jakarta. Gitu. Ada berapa kasus Pak sejauh ini kalau yang serupa ini? 2005 belum ada penindakan dari ini ya, dari Hang Nadiem ya ke luar Jakarta. Memang sekarang di Hang Nadiem kami lakukan pengawasan yang lebih ketat lagi ya. Tapi di tahun 2024 cukup banyak ya, dan jumlah handphone juga cukup banyak yang di 20 Desember yang itu ada 100 unit, kemudian di tanggal 18 November, 28 November ada 125 unit, kemudian di tanggal 9 November ada 183 unit. Memang cukup banyak biasanya kalau misalnya keluar dari Batam begitu. Selain itu, menurutnya infrastruktur di bandara dan pelabuhan juga menjadi tantangan tersendiri. Sterilisasi area dan kontrol terhadap akses masuk masih perlu ditingkatkan agar penyeludupan bisa dicegah sejak dini. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan pengawasan, terutama di pelabuhan feri dan bandara. Sementara Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam BIB, Fikri Ilham Kurniansyah, menegaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan pengawasan keamanan di Bandara Hang Nadiem Batam. Yang pertama bahwa tugas bandara itu menyediakan efficient security untuk menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dalam penerbangan. Itu tugas utamanya demikian, bagaimana menjamin keamanan penerbangan, keselamatan penerbangan, kenyamanan dan juga pelayanan ya.
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Itu tugas utamanya. Nah, sedangkan tugas pengawasan terkait lalu lintas barang, tentu memang ini menjadi tugas pokoknya dari kantor instansi terkait ya. Misalnya terkait dengan perlintasan barang-barang baik dari Bea Cukai, kemudian dari Kementerian Perdagangan, kemudian juga ada dari Bank Indonesia kalau terkait dengan uang dan sebagainya ini, tapi semua di bawah pengawasan kantor pengawasan Bea dan Cukai, dan itu sudah benar. Dan untuk itu maka di Bandara Hang Nadiem kita bekerja bersama, di mana seluruh akses X-ray kita itu ditempatkan petugas Bea Cukai. Kemudian di pemeriksaan bagasi juga ada petugas Bea Cukai, dan seluruh akses pemeriksaan itu memang terhubung dengan sistem pengawasan dari Bea Cukai. Jadi ini bekerja di bandara itu adalah memang satu kesatuan antara bandara, kemudian Bea Cukai, imigrasi, karantina, termasuk karantina ya. Karantina itu baik hewan, tumbuhan, itu juga dalam pengawasan di dalam bandara. Fikri mengakui bahwa modus penyelundupan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi pengawasan. Untuk itu, pengawasan kini dilakukan di berbagai titik, mulai dari pintu masuk bandara, pemeriksaan X-ray, check-in, hingga boarding gate. Teknologi pemantauan perilaku penumpang juga terus dikembangkan untuk mengantisipasi potensi penyelundupan. Terkait kemungkinan keterlibatan oknum internal, Fikri menyatakan bahwa sejak ia menjabat, jumlah akses masuk ke Bandara Hang Nadiem telah dikurangi dari 5 pintu menjadi 1 pintu dengan sistem X-ray. Semua pegawai, termasuk petugas dan tenan, harus melewati pemeriksaan ini. Bandara Hang Nadiem punya 3 value. Yang pertama adalah profesional, artinya dia menjalankan fungsinya dengan benar. Yang kedua adalah harus produktif, ya, dia menjalankan tugasnya lebih produktif, ya. Yang ketiga partnership. Nah, secara bersama-sama bagaimana mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang mungkin muncul, yang mungkin juga ada saja kan oknum yang bisa terpengaruh ya dengan iming-iming tertentu. Tidak kita pungkiri. Sehingga pembinaan melekat, pengawasan melekat, dan juga kontrol setiap saat itu adalah langkah yang terus-menerus kami lakukan. Aktivis mahasiswa sekaligus Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Putra Batam, Hidayatuddin, mengapresiasi keberhasilan Bea Cukai dalam menggagalkan kasus penyelundupan 100 unit handphone bekas di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Namun, di balik itu ia mengkritisi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik joki email yang marak terjadi di Batam. Padahal, menurutnya praktik penyelundupan sejalan dengan praktik joki email. Ia menegaskan bahwa meskipun regulasi kepabeanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, penerapan sanksi terhadap pelaku joki imai masih belum jelas. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah punya regulasinya, tapi dalam hal pengawasan penegak hukumannya itu yang lemah dalam hal itu kan. Nah, ini kan berefek ke dalam hal ke ekonomi juga. Kenapa? Karena pajak dalam hal penyelundupan ini kan pajak nggak masuk nih ke negara gitu kan. Nah, ini nanti akan bersangkut juga persaingan antara HP yang sudah memiliki izin dan memiliki kepabeanan akan dirugikan dengan HP-HP selundupan yang tidak ada izin dan kepabeanan. Ini kan merugikan juga sebenarnya, Bang. Ya, dalam hal itu kan persaingannya di dalam persaingan gadget itulah gitu. Menurutnya, joki email beroperasi dengan cara membawa ponsel ke luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk didaftarkan emailnya secara resmi di Bea Cukai. Praktik ini berbeda dengan tembak email
yang dilakukan dengan mendaftarkan IMEI menggunakan data luar negeri tanpa melalui prosedur resmi, sehingga nomor IMEI hanya aktif sementara. Hidayatuddin mengungkapkan bahwa pihaknya pernah melakukan audiensi dengan Bea Cukai. Ia mendapatkan informasi bahwa tidak ada sanksi khusus yang mengatur praktek joki IMEI. IMEI itu bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE mengenai jaringan dan telekomunikasi. Nah, sedangkan untuk joki IMEI ini terus terang saya tidak mendapatkan rujukan regulasi yang mengatur sanksinya, karena kan dia memenuhi prosedur itu kan dia misalnya dia membawa HP ke luar negeri, setelah itu dia di Bea Cukai dia mendaftar HP tersebut untuk didaftarkan IMEI-nya gitu kan. Untuk itu, Hidayatuddin menekankan perlunya aturan lebih tegas untuk mengawasi dan menindak joki IMEI agar tidak merugikan pelaku usaha yang patuh. Ia juga mendorong Bea Cukai, imigrasi, dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan serta memperjelas regulasi terkait praktek ini.